Ya, selamat pagi. Penuh dan muda. Wah. Ya. Oke, saya minta tolong. Beberapa waktu yang lalu, waktu Kobudi sempat sharing ya. Ada satu perkataan yang betul-betul saya amini dan saya syukuri. Dikatakan, kalau kita ada sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Ya kan, dengan semua kondisi kita, dengan semua apa yang kita alami saat ini, kalau kita sampai sekarang kita bisa berdiri, bisa bernafas, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan gitu kan ya. Saya sangat mengamini itu. Teman-teman, saudara-saudara, ada banyak kejadian, saya yakin sekali semua punya banyak kejadian. Banyak kejadian yang seperti itu adalah kesempatan gitu loh untuk hidup. Beneran. Saya pernah nyetir di tol tidur. 2 kali men, jangan ditiru. Gak sengaja. Gak mungkin saya sengaja tidur waktu nyetir kan. Gak sengaja. Beneran. Yang pertama waktu masa kuliah. Seperti kayak ditampar sama malaikat gitu bangun ya. Yang kedua waktu kalau gak salah beberapa tahun yang lalu. Capek soalnya 10 jam dari Bandung, Surabaya. Dan di depan saya pas ada truk tronton penuh dengan besi-besi yang menuju ke belakang itu. Kayak kesempatan kedua hidup. Gak tahu sudah kesempatan keberapa. Terus kemarin saya ada sempat janjian sama salah seorang di antara yang ada hadir di sini. Lagi perbaiki listrik. Nggak punya power listrik seperti superhero, nggak punya. Jadi tak tancapkan, tiba-tiba puff. Depan saya. Itu kalau di kartun, itu pasti hitam gosong dan semua ketawa gitu kan. Tapi waktu itu saya nggak ketawai. Tangan saya sudah gini. Karena terasa panas di tangan. Dan mati lampu langsung jeblek. Jebret mati lampu semua. Dan mulai berteriak 2 bocil itu. Kayak panas gitu langsung. Itu tepat di depan mata saya. Karena segini kan. Masukkan, stop kontak, puff. Lalu saya suka nukang kan. Ada beberapa di antara kalian tahu. Saya gerinda besi, pagar besi. Tak gerinda. Besi ya itu. Tak gerinda, saya pikir itu dalamnya lubang, dalamnya kopong. Ya tahu ya, pipa besi. Ternyata itu solid. Gerinda gitu. Terus, jos tiba-tiba. Dan kerasa sesuatu lewat kepala saya. Jos gitu. Bisa bayangkan perasaan saya waktu itu. Saya membayangkannya, saya masih gemetar sekarang. Saya sempat duduk dan itu kalau kena kepala, bukan cuma rambut saya yang habis teman-teman. Walaupun saya cukuri juga itu enggak kena rambut. Itu kalau waktu saya noleh, dia ada di sebelah sana. Masih deg-degan kalau ingat itu sekarang. Ada banyak kesempatan hidup dan itu sebabnya seringkali saya saya mengamini bahwa setiap hari dalam kehidupan kita itu kesempatan. Ada satu ayat yang sangat memberkati, merema ya. Bukan rema, ada rema? Ya, merema dalam kehidupan saya. Jadi Yeremia 45 ayat 5. Yeremia 45 ayat 5. Ya dikatakan seperti ini, saya bacakan ya. Teman-teman bisa buka. Masakah engkau mencari, saya menganggap bahwa setiap masa dalam kehidupan saya dan kita semua itu adalah satu kesempatan gitu loh. Karena Tuhan bilang begini. Masakah Yeremia 45 ayat 5, masakah engkau mencari hal-hal besar bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu, kepada kita semua, firman Tuhan, akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemanapun engkau pergi. Jadi sebenarnya hidup kita, nafas baru kita setiap hari itu hadiah loh dari Tuhan. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk
Itu adalah jarahan kita. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk menggali, mencari. Menggali itu kesempatan, itu hadiah. Tuhan memberikan kita hadiah. Setiap hari. Ini masih muda. Tuhan memberikan kita hadiah setiap hari. Jadi saya selalu membayangkan bahwa pagi hari bangun. Ini kesempatan untuk menggali. Menggali, mencari. Betul, yang saya ceritakan tadi, ada banyak kesempatan dalam hidup gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memberikan kesempatan hidup kedua gitu rasanya ya. Saya banyak sekali merenungkan itu karena ada banyak sekali kejadian. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang perlu mungkin punya waktu untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, gitu kan? Iya kan, perlu. Mungkin ada yang pernah bilang, kok rasanya nggak pernah ya saya mengalami yang seperti itu. Mau? Gak apa-apa, minta sama Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang, ini kesempatan hidupku yang kedua gitu. Ya tidak menyeramkan memang kan. Tapi sadarilah setiap pagi, nafas kita kita gak bisa kontrol. Kita gak bisa kendalikan. Bangun pagi terus menghirup nafas. Itu luar biasa. Zaman Delta kemarin, nafas luar biasa kan pentingnya. Sampai sekarang tidak pernah terlupakan bagaimana cerita orang-orang yang kesulitan bernafas. Kesempatan. Teman-teman, saudara-saudara. Baik untuk yang muda maupun yang ceritanya senior. Kesempatan. Banyak kesempatan. Ya, tapi yang jadi hal adalah tidak semua orang itu menyadari hal itu. Dan kalaupun sadar, tidak semua orang mau untuk memakai kesempatan itu. Gitu kan? Tidak semua orang mau. Mari kita baca di Matius. Ini akan jadi ayat pegangan kita hari ini. Ya. Matius 11, 25, 30. Untuk yang di barat sudah mendengarnya minggu lalu. Untuk yang pelayanan akan mendengarnya 3 kali. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Silakan dibuka di bookmark. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Di sini Tuhan membedakan antara orang bijak dan orang kecil, ya kan? Tapi bijak di sini adalah bijak menurut pemandangan dunia. Yang menganggap dirinya bijak atau bijak menurut standarnya dunia. Itu sebabnya Tuhan bilang, oke lah, yang ikut aku berarti adalah orang yang kecil. Kan gitu. Ini dikatakan kan, Tuhan akan pakai orang-orang yang kecil. Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang bijak. Menurut pandangan dunia. Seperti itu ya. Jadi dibedakan, ternyata ada orang kecil dan orang besar. Menurut pandangan dunia. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke, ini Tuhan bilang bahwa segala sesuatu sudah diserahkan kepada dia. 28, sebabnya dia bilang kepada kita. Semua, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teman-teman, saudara-saudara, Tuhan itu mengasihi semua orang. Cuma yang jadi masalah yang tadi itu. Ada yang mau dan ada yang nggak mau. Dan dia terpaksa membedakan karena ada yang mau dan ada yang tidak mau. Matius 25 membedakannya dengan cara kambing dan
domba. Ya kan? Ada yang mau taat, mau ikut. Ada yang sama-sama embek gitu kan. Ya mungkin punya range vokal yang berbeda mungkin ya satu dengan yang lain. Tapi sama-sama embek, tapi ada yang mau dan ada yang tidak mau. Itu sebabnya di Matius 11 tadi dikatakan kan. Bersyukur karena ada yang pandai dan dibukakan untuk yang kecil. Di Lukas dalam konteks yang sama, Lukas 10 itu juga dikatakan seperti itu. Dan sesudah itu Tuhan Yesus berpaling dalam konteks yang sama ya, nanti bisa dibaca. Lukas 10 dikatakan sesudah itu berpalinglah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan sedang berpaling kepada murid-muridnya dan bilang bahwa berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Jelas ada pembedaan antara yang mau sekali lagi dan yang tidak mau. Lukas 10 tadi 24 mengatakan karena aku berkata kepadamu banyak sekali nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Yang jadi masalah sekali lagi. Ada yang gak mau. Yeremia 6, 16, 18. Saya baca. Katakan. Begini firman Tuhan. Tuhan bilang. Dan dia berbisik pada kita. Senantiasa. Ya kan? Dia mengajak kita senantiasa. Senantiasa loh. Tuhan berbicara kepada kita semua senantiasa. Ngajak. Ayo. Dan melihat dengan mata berbinar-binar. Karena saya visual ya. Jadi saya sangat membayangkan bahwa pada saat apapun yang terjadi. Saya mendapat impresi bahwa Tuhan sedang melihat saya. Seperti saya melihat anak saya gitu ya. Dengan mata berbinar-binar. Walaupun saya lagi dalam masalah. Tapi dia melihat saya dengan mata berbinar-binar dan ayo. Sama seperti waktu saya melihat anak saya. Kesulitan gitu pasang Lego gitu kan. Tapi kan gak langsung dibantu. Iya kan? Jadi ayo. Gak bisa jadi. Gak bisa ayo. Bisa coba itu pelan-pelan. Ayo. Bisa membayangkan maksudnya perasaan itu. Dan Tuhan sedang melihat kita dengan mata berbinar-binar. Sekali lagi. Ada yang mau dan ada yang gak mau. Ada yang gak mau. Yeremia 6, 16, 18. Beginilah firman Tuhan. Ambil tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diajak toh? Apa jawabnya? Mereka bilang, kami tidak mau menempuhnya Tuhan. Kami dengar. Berarti dengar kan? Dengar. Dengar dan bilang, kami nggak mau menempuhnya. Terlalu sulit, terlalu nggak keren. Terlalu menyakitkan. Terlalu susah. Terlalu capek. Jadi kami nggak mau Tuhan. Kalau Tuhan hadir di depan kita mungkin kita bisa, kita mungkin tidak mungkin berani gitu ya. Bilang, nggak mau. Tapi lupa, sebenarnya Tuhan ada di depan kita dan kita sering bilang gak mau. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Kemudian firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Perhatikan bunyi sangkakala. Suara-suara, tanda-tanda, kejadian-kejadian. Banyak kusiapkan untukmu. Perhatikan. Tetapi mereka berkata, kami nggak mau. Kami tidak mau memperhatikan. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Antara siapa yang mau dan siapa yang nggak mau, itu sebenarnya kita ibadah ini jangan rutin. Jangan pernah datang ibadah dengan rutin. Jangan pernah
menjalani hidup sehari-hari bahkan dengan rutin. Please. Gak pernah ada satu hari yang sama, bukan? Tapi siapa yang memperlakukan setiap hari itu sama? Hidup kita itu kesempatan loh. Jangan tegang tuh. Oh enak itu. Gak apa-apa. Ya. Ayo. Jangan hanya ibadah rutin, hidup rutin. Ibadah mendengar, ini bagus gitu kan. Ini bagus, bisa menjawab. Tahu konsepnya. No. Kita hidupi. Sulit? Iya. Siapa bilang gak sulit? Wong kita masih hidup dalam daging kok. Gak ada yang ngambang toh. Gak ada yang ngambang. Ngawang maksudnya. Ngambang. Ngawang. Ya. Melayang. Suci gitu. Gak ada itu. Sulit. Itu sebabnya butuh sering ketemu Tuhan. Butuh sering belajar baca firman Tuhan. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Kumpul, komunitas, Bible study. Hello. Ya. Ayo. Firman Tuhan itu untuk dihidupi. Oke. Gak semua orang mau. Tidak semua orang mau. Dan tidak semua orang mau memperhatikan. Tidak semua orang mau menempuhnya. Saking tidak mau memperhatikan ya kadang-kadang kita tidak tahu lokasi kita ada di mana. Saking dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Saking kita tidak mau memperhatikan. Sampai kita itu bisa nggak tahu sebenarnya posisi kita itu sedang ada di mana sekarang. Kita merasa kita dekat sama Tuhan mungkin. Tapi sebenarnya mungkin kita jauh. Iya kan? Saya mau cerita satu di barat kemarin sudah saya ceritakan. Ini anak-anak saya kemarin sempat mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Sempat trauma mereka. Ya, trauma. Jadi kejadiannya sudah Kamis minggu lalu, tapi saya sampai kami berdua ya, saya sama Henny sampai masih beberapa hari ini masih bicara tentang hal itu. Jadi hari Kamis lalu itu kan sudah mulai hybrid tuh di kampus. Jadi saya bawa mereka berdua, mereka masih ada les online apa segala macam kan. Ke kampus, ke studio. Pas waktu itu saya ada kuliah tamu. Jadi saya harus mendampingi kelas dan dosen tamunya dong. Ya kan? Jadi saya di kelas ini mereka ada di sebelah. Saya sudah bilang. Setelah les sudah mainan. Ya, mereka kan terbiasa mandiri dari kecil. Jadi sudah mainan. Mereka juga mereka juga bawa beberapa activity gitu. Jadi saya di kelas sebelahnya sebenarnya, studio sebelah. Jadi mereka rame. Kadang-kadang kedengeran. Ya sudahlah gitu kan. Tapi mereka juga selain dilatih untuk mandiri, mereka juga dilatih untuk berani mencoba dan berani eksplorasi gitu kan. Jadi mereka berani eksplorasi, baik yang besar maupun yang kecil, diajari. Kita harus berani eksplorasi. Berani mencoba. Ya, hati-hati tapi. Gitu kan? Kenapa? Karena kami bahkan saya sebelum menikah, kami sebelum punya Tuhan karuniakan anak, itu banyak melihat anak-anak muda yang nggak berani mencoba, ya kan? Karena sering ketemu sama mahasiswa nggak berani mencoba, nggak pingin tahu, ya sudahlah, mager dan segala macam. Jadi sebenarnya belajar parenting jauh sebelum itu. Jadi mereka diajarkan untuk ayo berani mencoba, berani eksplorasi. Jadi waktu saya di sebelah mereka rame-rame tiba-tiba senyap. Senyap itu kan pertanda sesuatu untuk orang tua yang punya anak kecil, gitu kan? Senyap. Tapi saya nggak bisa tinggal, ya sudahlah. Terus tiba-tiba datang seorang kolega, jadi dosen muda, gendong Ava. Gendong yang kecil. Ava umur 5 tahun. Gendong sampai Ava nangis. Gitu. Habis itu saya keluar, kemudian kenapa? Kemudian nunjuk di ujung. Nah di ujung itu ada toilet. Kan mengerikan tuh. Toilet dan tangga kebakaran. Kalian bisa menduga, teman-teman saudara-saudara bisa menduga apa yang mereka lakukan. Tangga kebakaran itu didesain untuk kebakaran tentunya, ya kan? Jadi orang harus gampang keluar kan gitu, ya kan? Orang harus gampang keluar.
Jadi nggak boleh dikunci tangga kebakaran. Jadi dari dalam ini ada Jojo ngangguk-ngangguk yang arsitek tahu, yang sipil juga. Jadi boleh keluar dari dalam, tapi karena nggak boleh dikunci, begitu di tangga kebakaran, ya nggak boleh masuk dong, ya kan? Nggak boleh masuk. Kenapa? Karena kan nggak dikunci. Nanti orang dari luar bisa naik dan masuk, kan nggak boleh. Ya, kami di lantai 8. Jadi kami ada di lantai 8. Jadi begitu mereka mencoba pintu merah, kan menarik tuh merah ya. Merah kan menarik, orange. Ya hari ini outfitnya semuanya, saya merasa salah outfit. Jadi mereka keluar ternyata. Cicinya dengan gagah berani kan, keluar. Ayo nih, mimiknya mengikuti. Ternyata mereka keluar. Begitu keluar di lantai 8 tangga kebakaran, tutup pintunya. Gak bisa kembali. Saya gak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka sih. Saya gak bisa membayangkan terus. Tapi sepertinya saya menduga mereka ketakutan sekali. Cicinya kan gak bisa masuk. Saya yakin sekali cicinya mencoba. Ya. Dia kalau dalam keadaan genting, dia cukup bertanggung jawab. Jadi saya yakin sekali dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, kemudian lantai 7 juga gak bisa buka kan. Terus dia turun ke 6. Saya yakin sekali dia turun. Kenapa? Karena dia sampai di lantai 1, meninggalkan adiknya. Jadi dia sampai di lantai 1. Mujizat terjadi untuk ayah yang ada di lantai 1. Karena pintunya ternyata tertutup. Tapi ada bapak cleaning di sana. Jadi dia diangkat, dikeluarkan. Kemudian dia lari pergi ke lift. Naik ke lantai 8, tujuannya mau cari saya. Tapi adiknya di atas. Dan itu kan butuh waktu turun. Saya yakin sekali apa ketakutan tak karu-karuan. Kenapa? Karena waktu dia datang dia histeris sekali. Histeris karena ketakutan, tapi histeris juga karena kehilangan cecenya. Cece gitu. Saya gak tahu di mana cecenya. Cece. Saya gendong dia, saya keluar ke lantai ke tangga kebakaran. Kemudian saya ganjel dong. Ya, saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Jadi saya ganjel. Kemudian saya turun turun. Nggak ketemu, loh Mimi itu naik atau turun? Nggak tahu, C. Naik mungkin Dedi. Loh saya sudah turun 4 lantai sambil gendong dia. Jadi saya naik lagi ke lantai 8 dan pergi ke lantai 9. Masa Allah ngos-ngosan, nggak karu-karuan. Cuma, tiba-tiba kemudian waktu keluar, ayah ada di depan pintu kebakaran. Tangga kebakaran di lantai 8. Keluar. Dedi Mimi. Oh Miminya ada di Dedinya. Tapi, yang aneh adalah, Ava itu bisa digendong sama dosen muda teman saya. Ada keajaiban terjadi di sana. Jadi dia digendong dan puji Tuhan, yang aneh itu harusnya kan pintu tangga, dia ditemukan di lantai 7. Di studio lantai 7. Yang anehnya adalah bagaimana dia kayak keluar pergi ke lantai 7. Kan cicinya gak bisa buka kok. Saya kalau ditanya sampai sekarang bagaimana, saya gak tahu bagaimana. Itu 2 orang itu trauma, 2 anak itu. Trauma, sampai sempat gak mau pergi ke kampus. Jadi kami ajak dia ngomong, memperlihatkan dia bahwa mujizat itu terjadi. Ya kan? Selain itu saya ajarkan mereka untuk ayo tenang. Panik boleh. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, ini saya ngomong sama anak 7 tahun dan 5 tahun, saudara-saudara. Tenang, dalam kondisi apapun, Cece, Mimi, tenang. Nggak ada Dedi, nggak ada Mami. Ada Tuhan Yesus. Tenang. Tenang dan lihat sekarang ada di mana. Kemudian jangan panik. Mereka nggak tahu apa arti panik. Ya sudahlah. Jangan takut. Tenang. Ada di mana? Pikirkan baik-baik. Minta tolong sama Tuhan. Karena saya nggak bisa menjamin mereka nanti tidak dalam kondisi yang sama suatu saat. Apa maksudnya? Tenang. Sama seperti kita semua sekarang. Tenang. Dalam semua kondisi yang kita punya, tenang. Tanya sama Tuhan. Duduk diam. Seberapa banyak di antara kita yang begitu kita dalam kondisi yang tidak bagus, kita malah kalut dan berusaha sendiri. Tenang, duduk, diam. Ada
3 ajakan dari ayat yang tadi. Ada 3 hal dari ayat yang tadi. Dikatakan di Matius 11, 28, 30. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Marilah. 1. Marilah. Marilah. Ayo. Tuhan berbicara kepada kita sering loh, setiap hari. Ayo. Ayo. Ayo, Sra. Ayo, Nat. Ayo. Marilah. Mari kepadaku. Mari kepadaku. Di Matius 4 ayat 4 ayat 19 dikatakan bahwa mari kepadaku, aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia, ya kan? Dan sebenarnya sepanjang firman Tuhan, sering sekali Tuhan bilang, ayo. Itu di firman Tuhan dalam kehidupan kita, berapa kali Tuhan bilang, ayo. Guys. Mari kepadaku. Konteks yang sama di Lukas, Tuhan tambahkan kepada Petrus. Konteks yang sama. Ayo. Dan dikatakan, jangan takut. Aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Ditambahkan, jangan takut. Jangan khawatir. Aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Gak usah takut. Tapi, ayo. Ini ajakan. Dan orang yang menerima ajakan itu harus dengan sadar, bukan? Kalau nggak sadar itu namanya diseret. Bukan diajak. Kita itu harus tenang menghadapi Tuhan, jujur sama diri sendiri dan mau. Ayo. Sesederhana itu. Mungkin ada yang merasa, aku nggak siap Tuhan. Masih banyak yang harus kuperbaiki. Aku nggak layak. Dia nggak terlalu mempedulikan hal itu, bukan? Baca firman Tuhan. Tuhan cuma bilang, ayo, mau. Keputusan kita sederhana. Hanya mau atau tidak. Ini ajakan dalam segala konteks kehidupan kita, dalam carut marut hidup misalnya, atau apapun. Dan waktu dikatakan bahwa semua yang letih lesu dan berbeban berat, itu bukan masalah semua yang letih lesu, iya betul. Tapi juga dalam artinya adalah semua itu semua keberadaan kita. Bukan cuma separuh-separuh. Oke, aku mau ikut yang bagian ini tuh. Tapi yang ini aku gak mau. Oke, aku ikut bagian keuangannya. Tapi yang ini aku tidak taat. Enggak, dikatakan semua kita. Ayo. Respon yang pertama ini gampang untuk kita. Seharusnya. Hanya mau atau tidak. Dan waktu kita menerima ajakan, kita perlu sadar dan sungguh-sungguh sadar pada saat menerima. Ya kan? Bukan karena ikut-ikutan. Bukan. Ini ada satu ayat Yohanes Pembaptis. Ngomongannya keras banget, gitu kan. Yohanes Pembaptis bilang sama orang Farisi dan Saduki dengan nada yang sangat keras, mau bilang bahwa sadari apa yang sedang kau kerjakan, jangan cuma ikut-ikutan. Itu ada di Matius 3, 7-8, saya bacakan dengan terjemahan bebas dari saya sendiri ya. Jadi dari The Message, silakan baca, kemudian saya terjemahkan bebas. Ketika Yohanes menyadari bahwa banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk pengalaman pembaptisan, karena itu menjadi hal yang populer untuk dilakukan, dia meledak. Dia meledak, kenapa? Karena dia marah. Marah karena ini hanya ikut-ikutan dan dia tahu itu. Jadi dia bilang, hai kamu keturunan ular. Apa yang kamu lakukan dengan merayap ke sini ke sungai ini? Kasar sekali. Hanya untuk menyadarkan kita, hanya untuk menyadarkan mereka semua. Dan dikatakan bahwa apakah menurutmu sedikit air pada kulit ularmu itu akan memberikan perbedaan? Hidupmu lah yang harus berubah, bukan kulit permukaan tampilanmu. Yang penting adalah hidupmu.
apakah hidup yang bertumbuh. Karena jikalau hidupmu mati seperti kayu mati, maka itu akan dibakar. Jadi kita itu perlu sadar gitu loh. Pada saat menerima ajakan Tuhan. Ayo, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena mau ikut orang lain. Tapi karena ikut Tuhan. Yang kedua, pikulah. Pikulah. Penekanan pada bahasa aslinya di pikulah ini, kata pikulah ini ya. Penekanannya adalah ada intonasi, ayo ini harus segera dilakukan. Ini sesuatu yang prioritas. Perlu untuk dilakukan. Jadi ada penekanan di situ. Ini perlu untuk dilakukan. Oke, prioritas untuk melakukannya dalam segala bidang hidupmu. Pikul. Kuk itu. Kuk apa? Kuk yang dibebankan. Saya tidak akan cerita lagi terkait dengan masalah kuk. Ya, teman-teman bisa belajar sendiri. Karena kuk itu kan untuk berdua, ya kan? Untuk berdua, yang satu kan dipanggul sama, ini untuk membajak sawah ya. Kan sapi senior gitu kan. Nah yang senior itu kan sebenarnya maksudnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kita memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi sebenarnya kan ikut Tuhan Yesus. Ikut aja, taat saja gitu. Apa kuknya? Ya dalam konteks yang sama, membajak. Apa yang dibajak? Ya ladangnya. Apa ladangnya? Jiwa-jiwa. Orang-orang yang Tuhan bebankan di hati kita. Pikul, itu pekerjaan utama kita. Cerita tentang Tuhan. Itu pekerjaan utama kita. Ada yang berprofesi di bidang konstruksi, ada yang di seni, apapun itu. Itu adalah wadah kita untuk bisa menceritakan Tuhan pada banyak orang. Kan gitu. Pikul, marilah ajakan pikul. Ini pun respon kita, pikulah. Itu hanya mau atau tidak. Sederhana kan? Yang ketiga. Pikulku dalam segala bidang. Di pekerjaan, di keuangan, di pergaulan, di kesehatan, di pengembangan diri, di pelayanan gerejawi. Semua pikul, kuk yang dipasang. Bersama dengan Tuhan. Yang ketiga. Marilah, pikulah dan belajarlah. Nah ini yang perlu kita lakukan. Belajarlah itu apa? Belajar untuk kenal Tuhan. Belajar untuk lihat Tuhan. Belajarlah. Penekanan yang sama diberikan ke kata belajarlah ini. Oke. Belajarlah ini pakai bahasa aslinya itu punya arti. Itu adalah mantano. Punya arti jadilah muridku. Belajar. Ikuti aku. Pelajari apa yang kulakukan. Oke. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, pelajari. Apa yang dirasakan Tuhan Yesus, pelajari. Bukan mikir-mikir yang kita pikir. Kita kadang-kadang agak merasa pintar gitu kan. Jadi kita bisa memikirkan banyak hal dan kita buat skenario A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita bingung sendiri. Pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Selangkah demi selangkah dia. Pikirkan apa yang dirasakan sama Tuhan Yesus. Belajar apa yang dirasakan sama Tuhan Yesus. Belajar apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Belajar apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Belajar bagaimana cara dia melakukan itu. Belajar. Bagaimana caranya? Ya baca firman. Klise lagi sih sebenarnya. Tapi itu penting. Baca, merenungkan firman Tuhan. Refleksi sendiri berapa banyak waktu yang kita pakai untuk itu. Belajar, renungkan firman Tuhan. Banyak duduk diam dan ngobrol sama Tuhan. Chit-chat gitu kan. Ini gimana, itu gimana. Firman Tuhan bilang kayak gini, terus saya harus bagaimana. Gitu kan. Komunitas, persekutuan orang kudus. Bible study. Ini penting loh teman-teman. Bible study, belajar firman Tuhan. Aktif, turut melayani. Ikut. Ya kan? Ayo. Marilah. Pikulah. Belajar. Kita ikut Tuhan Yesus. Bukan karena orang. Oh saya datang ke sini karena saya suka sama Ko Angga. Saya ikut Ko Angga. Ko Angga kemana gitu, kecuali ke toilet saya ikut. Tak tunggu depan toilet. Tapi karena Tuhan.
belajar dari Tuhan Yesus. Oke? Dan segala sesuatu yang kita pelajari dari Tuhan Yesus itu pasti terkait dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Selalu. Ya? Oke, kita berdoa. Syukur untuk hari ini. Tuhan pimpin. Kami mau dengan semua keterbatasan kami, Tuhan, dengan semua ketidaksiapan kami, tapi kami mau, karena Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan pegang, dan kami mau pegang Tuhan Yesus. Terima kasih sekali, bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti itu. Kami mau menerima ajakan Tuhan, mau memikul beban yang Tuhan berikan, kuk yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Serahkan semua kami semua yang ada di sini di dalam nama Tuhan. Amin.